Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 8 akan mempresentasikan dengan judul konsep dan analisis produk di mata kuliah kewirausahaan 5B dengan anggota yaitu saya Muhammad Al-Askab dan Arisma Desi. Untuk rumusan masalah tersendiri, yang pertama yaitu pengertian dan kualifikasi produk. Yang kedua ada atribut produk. Yang ketiga ada analisis posisi produk dan key performance. Oke, langsung saja. Yang pertama, pengertian produk. Apa sih pengertian produk itu? Produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, dipergunakan, dan yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan konsumen. Selanjutnya, kualifikasi produk. Kualifikasi produk adalah proses membagi produk ke dalam kelompok-kelompok yang serupa berdasarkan ciri-ciri tertentu seperti sifat, kegunaan, atau karakteristik fisik lainnya. Klasifikasi produk dapat membantu perusahaan memasarkan produk mereka dengan lebih efektif dan mempengaruhi aspek penjualan lainnya seperti penetapan harga dan distribusi. Menurut Kotler 2041, ada beberapa jenis klasifikasi produk yang umumnya digunakan, antara lain yaitu berdasarkan wujudnya dan berdasarkan daya tahan. Yang pertama, berdasarkan wujudnya itu terbagi menjadi dua. Ada barang. Barang merupakan produk yang berwujud fisik sehingga bisa dilihat, diraba atau disentuh, dirasa, dipegang, disimpan, dipindahkan, dan perlakuan fisik lainnya. Yang kedua ada jasa. Jasa merupakan aktivitas manfaat dan kepuasan yang ditawarkan untuk dijual atau dikonsumsi pihak lain, seperti halnya bengkel, reparasi, salon kecantikan, hotel, dan sebagainya. Yang B, berdasarkan daya tahan. Berdasarkan daya tahan tersendiri juga ada dua. Yang pertama ada barang tidak tahan lama. Barang tidak tahan lama adalah barang berwujud yang biasanya habis dikonsumsi dalam satu atau beberapa kali pemakaian. Dengan kata lain, umur ekonomisnya dalam kondisi pemakaian normal kurang dari 1 tahun. Contohnya sabun, pasta gigi, minuman kaleng, dan sebagainya. Yang kedua ada bahan tahan lama. Barang tahan lama merupakan barang yang berwujud biasanya bisa bertahan lama dengan banyak pemakaian atau umur ekonomisnya untuk pemakaian normal adalah 1 tahun lebih. Contohnya seperti lemari es, mesin cuci, pakaian, dan lain-lain. Selanjutnya ada atribut produk. Nah, dari atribut produk tersendiri ada 3 macam kategori atribut produk. Yang pertama ada search atribut, yaitu karakter produk yang dapat dievaluasi pelanggan bahkan sebelum pembelian. Yang kedua ada experience attribute, adalah kinerja produk yang hanya dapat dievaluasi oleh pelanggan sesudah pembelian. Yang ketiga ada credence attribute, yaitu sifat-sifat dan kinerja produk khususnya jasa yang sangat sulit atau tidak bisa dievaluasi oleh pelanggan bahkan setelah mereka mengkonsumsinya. Lalu yang selanjutnya adalah pendekatan yang dapat membantu perusahaan dalam menemukan atribut produk. Tahap yang pertama, menggunakan proses survei pelanggan untuk mengidentifikasi atribut baru. Perusahaan bertanya pada pelanggan manfaat apa yang harus ditambahkan ke produk dan tingkat harapan merek untuk tiap produk. Lalu tahap yang kedua adalah proses intuisi. Seorang wirausahawan memperoleh firasat dan melakukan pengembangan produk tanpa ada riset pemasaran. Jika produsen mengetahui atribut yang diinginkan pasar, pengusaha itu dianggap cerdas atau bernasib baik. Lalu di tahap yang ketiga, atribut produk muncul lewat proses hierarki dialektikal. Para
Para inovator harusnya tidak mengikuti orang banyak, tetapi sebaiknya bergerak ke arah berlawanan. Lalu, pada tahap yang terakhir, atribut baru muncul lewat proses hierarki kebutuhan. Tugas inovator dalam tahap ini adalah memperkirakan kapan pasar siap untuk memuaskan level kebutuhan yang lebih tinggi. Lalu selanjutnya adalah key performance. Nah, apa sih yang dimaksud dengan key performance indicator itu? Key performance indicator adalah alat penting dalam manajemen bisnis yang digunakan untuk mengukur dan evaluasi sejauh mana suatu perusahaan mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Key performance indicator memberikan panduan objektif dalam melacak performa bisnis dan membantu dalam pengambilan keputusan strategis. Materi selanjutnya yaitu adalah analisis posisi produk. Positioning produk mengacu pada proses strategis untuk menciptakan ruang yang berbeda dan diinginkan bagi suatu produk di pasar dibandingkan dengan pesaingnya. Ini melibatkan pembentukan persepsi produk di benak. Ada beberapa pendekatan dalam positioning produk. Positioning berbasis kualitas dan harga. Artinya, pendekatan ini melibatkan penawaran kualitas, fitur, dan layanan yang unggul untuk membayarkan harga yang lebih tinggi, memposisikan produk sebagai produk premium. Lalu ada pemosisian berbasis pengguna, yang berarti produk diposisikan untuk menarik segmen konsumen tertentu selaras dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Lalu pemosisian berbasis aplikasi, memposisikan produk berdasarkan penggunaan atau penerapan spesifiknya, menyoroti relevansinya bagi konsumen. Kemudian, pemosisian berbasis kategori. Pendekatan ini bertujuan untuk memposisikan merek sebagai bagian dari kategori produk yang berbeda, terutama ketika menghadapi persaingan yang signifikan dalam kategori tertentu. Lalu yang terakhir, ada pemosisian berbasis identitas. Ini melibatkan mengasosiasikan produk atau layanan dengan nilai-nilai positif yang tidak terkait dengan produk itu sendiri, seringkali digunakan oleh perusahaan besar. Oke, cukup sekian penyampaian dari kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.